Halo cashers di rumah, selamat pagi, selamat datang di Talkation, Talking Education for Action. Selamat pagi cashers di rumah, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Semoga selalu sehat dan tetap saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan bahwasanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada demi kebaikan kita semua. Karena sekalipun kita sudah beralih dari pandemi ke endemi, bukan berarti kita mengabaikan protokol kesehatan. Begitu ya cashers. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas topik mengenai pentingnya memiliki skill komunikasi yang baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak bersama cuplikan video berikut ini. Dalam berkehidupan, manusia saling membutuhkan satu sama lain, baik dalam aspek pendidikan, pekerjaan, ekonomi, sosial, maupun aspek-aspek lainnya. Itulah mengapa manusia disebut sebagai makhluk sosial nih questioners. Dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain tersebut, manusia memerlukan komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Komunikasi sendiri adalah proses ketika seseorang atau kelompok menciptakan dan menggunakan informasi guna menghubungkannya dengan lingkungan dan orang lain. Di era industri 4.0 ini, komunikasi menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek. Kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, terutama di hadapan publik, saat ini menjadi sesuatu yang harus dimiliki. Komunikasi di hadapan publik disebut dengan public speaking. Baik sudah maupun belum pernah, public speaking sebetulnya merupakan suatu kemampuan yang juga harus terus dilatih agar dapat dikuasai. Public speaking sendiri bisa berupa presentasi atau pidato. Public speaking mampu membantu generasi muda dalam menyampaikan visi dan gagasan kepada pengikutnya. Tak heran apabila kini public speaking banyak diminati masyarakat, khususnya kalangan muda. Terbukti dengan semakin banyaknya webinar maupun kelas yang dibuka khusus untuk membahas dan belajar tentang public speaking. Nah, questioners, pada episode kali ini, Talkation akan membahas pentingnya mempelajari dan meningkatkan kualitas komunikasi di era industri 4.0 serta kiat-kiat meningkatkan public speaking. Tentunya dengan mendatangkan narasumber yang menarik dan berkompeten. Penasaran? Saksikan hanya di Talkation, Talking Education for Action. Sesuai dengan topik kita, topik pembahasan kita pada hari ini, Talkation sudah kedatangan narasumber yang memiliki latar belakang public speaking dan memiliki prestasi di kancah internasional questioners. Sudah hadir bersama saya Mbak Rahayu Dewi Kurnianingsi. Selamat datang di Talkation, Mbak. Iya. Mbak Rahayu panggilannya? Ayu. Mbak Ayu. Iya, Ayu. Oke, panggilannya Mbak Ayu questioners. Mbak Ayu, kabarnya gimana sekarang? Sangat ini ya, ceria banget. Sepertinya ini ya, kabar saya seperti kabarnya Mas Dafa. Kalau Mas Dafa bahagia, saya bahagia. Jauh lebih bahagia. Jauh lebih bahagia. Sehat dong tentunya ya. Pasti, insya Allah. Semoga selalu sehat ya Mbak ya. Amin. Amin. Mbak Ayu kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Kesibukannya ngurus lembaga kali ya. Oke, itu sudah sepertinya menjadi urusan keseharian nih. Mungkin, ya boleh lah. Cuman mungkin ada nggak sih Mbak kayak ngurus-ngurus kelas luar daerah atau luar gitu? Oke, ini kali ya, ngurusin alumni juga. Maksudnya kan gimana sih cara mereka berkembang. Itu juga jadi salah satu tolak ukur juga keberhasilan lembaga. Dari situ, mungkin Mbak Ayu sendiri kalau lagi nggak ada, nggak ada kerjaan, maksudnya mungkin ngapain aja? Ada hobi khusus nggak? Mungkin Mbak Ayu hobi nanamnya lagi rame itu janda bolong. Nah, apa itu? Mungkin tanaman. Tanam. Mungkin Mbak Ayu hobi merawat tanaman atau berkebun hobi gitu ya? Berkebun, boleh berkebun. Ada hobi lain kalau lagi nggak ada kesibukan. Kalau hobi lain sebenarnya nyanyi kali ya. Wow, boleh dong ini. Boleh dong ini harusnya. Kawan-kawan aja maksudnya. Oke. Selain itu paling karena memang background saya seni. Baik itu misalkan seni tari, seni musik, seni vokal, ya kecenderungannya paling ranah sekitar itu. Di lingkup itu aja gitu ya? Iya. Mas Dava mungkin juga suka seni kali? Suka banget sih Mbak sebenarnya. Kebetulan suka film. Mbak Ayu suka film nggak? Film lumayan.
Apa nih genrenya? Genre kalau saya mungkin horor suka. Terus kayak yang berbau perang-perang gitu. Perang, oke. Mau biasa perang ya. kemerdekaan boleh atau perang kerajaan-kerajaan gitu kayak mitologi kayak gitu. Iya, Mbak juga suka sama, film. suka. Suka musik juga saya. Jangan-jangan Mbak Ayu juga. Musiknya apa nih? Saya jazz. Oke. Ya pop kali ya. Aduh, sama sayang sekali. hip hop. Cuman sama musik beda ini tapi beda edgy ya, betul, beda betul. Favoritnya beda Questioners. Mbak Ayu ini ternyata Questioners. Backgroundnya itu, waduh, gimana ya? Agak jauh bener ya. Kompleks banget ya. Iya, karena Mbak Ayu nih Questioners, backgroundnya adalah okupasi. Itu kok bisa sih Mbak tertarik di dunia public speaking? Nah, oke. Ini mulai story nih ya. Iya, mulai. Baik. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari okupasi itu apa sih, Mas? Banyak sekali kan yang menanyakan occupational therapy gitu. Occupational therapy itu terapi okupasi yang mana memang basicnya itu sebenarnya pusat rehabilitasi. Jadi tenaga kesehatan yang memang di bawah rehabilitasi medik. Begitu. Apa sih itu gitu ya? Kalau Mas Dava tahu fisioterapi ya? Tahu fisioterapi. Oke, fisioterapi tahu. Itu yang berhubungan dengan fisik. Sedang kalau yang okupasi terapi, fokusnya sebenarnya peningkatan keterampilan seseorang, tapi dari aktivitas-aktivitas yang kecil. Seperti misal nih, ada yang baru kecelakaan, terus dia tidak bisa pakai baju, tidak bisa pakai celananya sendiri, secara mandiri. Nah, itu berarti bagian pekerjaan saya. Bagian okupasi di situ. Gitu. Dan itu 3 ranah, maksudnya ranah anak, dewasa, sama jiwa. Tumbuh kembang anak, dewasa, sama jiwa, begitu. Kalau Mas Dava masih mau misalkan nih, aduh stres nih Mbak Ayu gitu. Aduh, iya nih, kebetulan lagi stres nih. Nah itu bisa ya, masuk juga bisa. Ranah jiwa tau ya. Wah, iya dong ya. Kayak gitu. Berarti kayak mental juga nggak sih? Iya, betul. Kesehatan mental salah satunya. Mungkin Mbak Ayu sendiri ada nggak sih pengalaman unik yang apa ya, sebagai seorang as a speakers and then punya banyak banget pengalaman. Punya nggak pengalaman unik gitu selama jadi speakers? Bisa sebenarnya diceritain, penasaran gitu soalnya kayaknya. Oke. Baik, jadi kalau yang public speaker ya, sebenarnya public itu kan umum ya, speaker berarti pembicara, pembicara di depan umum. Pembicara di depan umum itu banyak sekali Mas jenisnya, misalkan nih trainer, atau misalnya motivator, atau misalnya narasumber, banyak kan, atau enggak mungkin coach, gitu, kan banyak ya. Nah, jadi makanya kalau saya pribadi, alhamdulillah sudah pernah merasakan semua. Kalau ditanya pengalaman unik itu banyak sekali, tapi biasanya kecenderungannya cari, misal nih masuk ke kota baru, kayak dulu tuh saya pernah pengalaman sekali di Medan, di Gorontalo, itu kan saya orang Jawa ya, saya orang Jawa, kemudian mereka memiliki yang budaya sendiri, budaya yang khas, yang memang saya tanya dulu nih, kalau Medan itu bahasanya apa sih gitu, oh Horas misalnya gitu, oh kalau Gorontalo bahasanya apa sih, nah itu yang menurut saya hal unik yang harus saya gali terus. Jadi saya jadi berusaha buat mencintai Indonesia lewat situ. Bagus sebagai anak bangsa dong juga ya, belajar mencintai negara sendiri. Nah Mbak, tapi mau nanya nih tentang Mbak Ayu ini punya platform edukasi di medsos itu banyak banget. Tapi sebelum Mbak Ayu jawab, kita harus jeda sebentar karena ada sesuatu yang mau lewat. Jadi untuk Questioners di rumah, pantengin kita terus karena kita akan kembali lagi tetap di Talkation, Talking Education for Action. Bagi teman-teman ini ya, Questioners ya, yang masih berpikir bahwa public speaking itu untuk berbicara lancar saja, no ya, big no. Kenapa? Karena begini, ketika kita bisa menjadi public speaker yang baik, ya misalnya nih penghubung, oh ternyata sahabat kita akan